warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Eka dan Bu Lia sudah memberikan kesempatan atas waktunya untuk sharing dengan saya, di mana saya nanti akan menyampaikan modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, di mana nanti saya akan menjelaskan tentang dilema etika ataupun rujukan moral. Langsung saja di sini, karena ini adalah pembelajaran dari modul guru penggerak untuk dilema etika ataupun rujukan moral yang pernah atau sudah dialami di sekolah kita ini. Tentang yang pertama yaitu dilema etika. Dilema etika itu mungkin pernah dialami Pak Eka, juga pernah dialami Bu Lia. Saya sendiri juga pernah mengalami dilema etika. Dilema etika itu apa? Yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Kalau dilema etika itu benar lawan benar. Contohnya seperti ini. Kalau dilema di sekolah kita itu tentang penerimaan siswa baru, di mana di lingkungan sekolah kita itu kan ada TK. Seharusnya setelah lulus TK itu kan harus ke SD, melanjutkan ke jenjang SD ke kelas 1. Tapi ada sebagian kecil wali murid itu memindahkan anaknya. Jadi itu kan menjadi dilema kita. Benar ya, kalau dari TK itu harus disekolahkan ke SD. Tetapi benar juga wali murid itu menginginkan anaknya di sekolah lain. Itu berarti menjadi dilema etika buat kita, khususnya di sekolah kita. Kemudian yang kedua yaitu tentang rujukan moral. Kalau rujukan moral itu benar lawan salah, yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Contohnya untuk rujukan moral ini, di mana contoh guru itu melakukan tindakan pemukulan ataupun terhadap siswa. Nah, tindakan ini berarti benar lawan salah. Misalkan anak ini tidak mengerjakan tugas atau dalam proses pembelajaran anak ini tidak mendengarkan guru. Nah, kemudian guru ini memukul anak tersebut. Ini berarti benar lawan salah. Salahnya karena guru ini sudah memukul. Ini ada istilahnya kan, ada hukumannya. Untuk dilema etika ataupun rujukan moral ini yang sudah terjadi di sekolah kita itu tadi contohnya yang sudah saya berikan tentang dilema etika itu seperti apa ataupun rujukan moral itu seperti apa. Dalam menyelesaikan kasus dilema etika, kita sebagai pemimpin pembelajaran harus menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah dalam pengujian pengambilan keputusan tersebut, di mana nanti jangan sampai keliru ini kasusnya itu dilema etika atau kasusnya itu rujukan moral, karena itu mungkin hampir sama tetapi itu berbeda. Karena kalau dilema etika benar lawan benar, kalau rujukan moral itu benar lawan salah. 4 paradigma dilema etika. Yang pertama yaitu individu lawan kelompok. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Yang ketiga, kebenaran lawan rasa kesetiaan. Yang keempat, jangka pendek melawan jangka panjang. Kemudian 3 prinsip yang harus digunakan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan,
Dan yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Untuk kasus dilema etika ini dalam pengambilan keputusannya dalam kasus di sekolah kita yang mengandung nilai-nilai kebajikan itu ada 4 tadi nih, dari 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah itu yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Kemudian prosedur yang harus kita gunakan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, dalam menganalisis kasus tersebut, ini termasuk dilema etika ataupun bujukan moral, kita harus menganalisis dulu kasus ini termasuk dilema etika ataupun bujukan moral dari atau menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika. Yang pertama yaitu mengenali bahwa ada nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi ini. Tadi nilai-nilai yang bertentangan dalam kasus dilema etika yaitu benar lawan benar. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat. Nanti siapa yang terlibat? Misalkan kalau dilema etika yang kita hadapi itu tentang wali murid, juga guru, juga melibatkan kepala sekolah, juga melibatkan komite. Bisa jadi juga melibatkan korwil. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Selanjutnya melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan. Yang terakhir, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Itu tadi 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Kemudian hal-hal yang selama ini tantangannya dalam mengambil keputusan itu yang pertama, kita mungkin dalam pengujiannya itu mungkin kita harus menguji ini benar lawan benar atau benar lawan salah. Dalam beberapa langkah yang harus dilakukan, yang pertama itu ada uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran, dan uji panutan. Untuk investigasi trilema dalam pengambilan keputusan itu ada 3, ada opsi 1, opsi 2, dan opsi 3. Di mana nanti opsi 3 ini yang akan kita gunakan. Antara opsi 1 dan opsi 2 itu saling keterkaitan. Kemudian opsi 3 ini yang akan kita putuskan, di mana nanti pengambilan keputusannya ini harus menggunakan opsi yang ketiga. Dalam penyelesaian kasus dilema etika itu tidak langsung kita langsung memutuskan atau menyelesaikan kasus tersebut. Contohnya tadi yang saya katakan, wali murid, guru, komite, juga korwil ini harus bermusyawarah terlebih dahulu. Apa langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam menyelesaikan dilema etika yang ada di sekolah kita? Karena apa? Keputusan yang dibuat nanti harus sesuai dengan keputusan hasil musyawarah yang sudah kita lakukan. Kemudian faktor-faktor dalam pengambilan keputusan dilema etika. Yang pertama itu ada penilaian individu. Yang kedua, masalah atau kasus yang terjadi. Yang ketiga, posisi kedudukan seseorang. Kedudukan seseorang ini sebagai apa? Kita sebagai guru, atau kita sebagai kepala sekolah, atau sebagai komite, ataupun sebagai korwil, itu kedudukannya, posisinya itu berbeda. Dalam
kamus dilema etika ataupun bujukan moral ini, pembelajaran yang bisa kita ambil yaitu kita mampu membedakan antara dilema etika ataupun bujukan moral, di mana dilema etika merupakan situasi yang terjadi yang bertentangan antara benar lawan benar. Kalau bujukan moral itu yang terjadi bertentangan antara benar dan salah, sehingga kita harus menyadari kalau ada kasus yang terjadi di sekolah kita ini masuk bujukan moral ataupun masuk dilema etika. Nah, untuk kasus-kasus yang terjadi di sekolah kita ini mungkin masuknya itu di dilema etika, bukan di bujukan moral. Karena kalau di bujukan moral kita itu nantinya pasti benar lawan salah itu ada hukumnya. Misalkan tadi contohnya guru memukul siswa, nah itu benar lawan salah, nanti pasti ke depannya itu akan melawan dengan hukum. Karena kalau wali murid tidak terima anaknya dipukul, maka nanti kelanjutannya itu mesti berhadapan dengan hukum. Untuk sekolah kita ini alhamdulillah untuk bujukan moral mungkin tidak ada ataupun ada tapi bisa dikendalikan di sekolah kita sendiri. Demikian tadi penjelasan dari saya tentang dilema etika ataupun bujukan moral ini yang ada pada modul 3.1. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Eka dan juga Buya yang sudah bersedia untuk mendengarkan saya di sini memberikan paparan tentang apa itu dilema etika dan bujukan moral. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.